Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Syahar, Kasih Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Yang saya hormati narasumber Ibu Ramadia Verina dan Ibu Reni Herwita dari KPP Pratama Solok. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu semuanya, pengelola keuangan KPPN lingkup KPPN Solok, Satker Mitra Kerja KPPN Solok. Yang saya hormati juga Mas Bayu ya, CSO di KPPN Solok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita insya Allah ya masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas dan bisa mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan. Yang kedua tentunya terima kasih juga ke narasumber dari KPP ya, yang bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di kegiatan di pagi hari ini. Juga kepada Bapak dan Ibu semuanya, pengelola keuangan, bendahara di Satker ya, yang tentunya menjelang akhir semester banyak kesibukan, tapi bisa hadir di kegiatan di pagi hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, sesuai dengan kami, kegiatan hari ini adalah sosialisasi kewajiban perpajakan bagi bendahara pengelola keuangan APBN. Mungkin dari Bapak dan Ibu semuanya ada yang sudah lama ya jadi bendahara, kemudian mungkin sudah terbiasa terkait dengan kewajiban-kewajiban bendahara terkait dengan perpajakan. Tapi mungkin banyak juga bendahara-bendahara baru ya yang baru memperoleh sertifikat dan sebagainya, yang mungkin masih baru, walaupun mungkin sudah banyak mengikuti juga ketentuan maupun peraturan perundangan terkait dengan kewajiban perpajakan bendahara Satker ya. Tapi bagaimanapun juga tentunya alangkah lebih baik kita merefresh lagi pengetahuan kita sambil barangkali nanti ada hal-hal baru, update pengetahuan, update peraturan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber dari KPP Pratama Solok yang tentunya punya kompetensi yang memadai terkait dengan kewajiban bendahara maupun pengelola keuangan yang ada di Satker, Bapak dan Ibu semuanya. Harapan kami tentunya terkait dengan perpajakan, kita sebagai pengelola APBN dapat memenuhinya secara baik ya. Karena apa? Karena tentunya pajak adalah sumber dari penerimaan negara gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak taat pajak terkait dengan APBN, padahal APBN banyak dibayar dari pajak, tentunya apa yang kita lakukan tidak konstruktif, tidak sesuai dengan pengelolaan APBN yang baik.
selama ini memang kewajiban bendahara ya yang khususnya di APBN sudah baik ya, tapi tentunya bagaimanapun juga nanti kita bisa update pengetahuan, update peraturan dari kegiatan di pagi hari ini. Jadi sekali lagi selamat mengikuti kegiatan sosialisasi di pagi hari ini. Semoga kegiatan di hari ini bermanfaat ya bagi kita, bagi satker kita, bagi negara kita. Demikian kata pembuka dari saya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kembalikan ke Mas Bayu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solo. Di sini ada 3 ya, ada Ibu Ramadia Verina, Ibu Reni Herwita, dan juga Bapak Teguh ya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kegiatan kami KPPN Solo bersama mitra kerja yaitu bendahara dan pengelola keuangan APBN. Sebagaimana jadwal undangan yang telah kita sampaikan pada mitra kerja bahwa hari ini adalah undangan sosialisasi perpajakan terkait kewajiban perpajakan bagi bendahara pengelola keuangan APBN. Di sini Bapak Ibu Satuan Kerja nanti bisa mungkin menyimak materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang memang ahli di bidangnya secara teknis, dan juga nanti mungkin bisa tanya jawab terkait dengan permasalahan perpajakan. Kami juga mengakui karena memang hari ini Jumat ya, waktu kita pendek, mungkin saya tidak akan memperpanjang waktu. Mungkin langsung saya persilakan kepada Bapak Ibu narasumber dari KPP Pratama Solo apabila ada materi yang disampaikan, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Apakah suara saya terdengar, Pak? Dengar, Bu, jelas. Baik, terima kasih. Sebentar saya share screen dulu ya. Silakan. Nah, pesannya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar mohon menunggu ya. Saya ada kendala untuk share screen sebentar.
Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok, selanjutnya Bapak Ibu para bendahara serta pengelola keuangan APBN Mitra Kerja KPPN Solok, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya jelas ya Pak ya, Bu? Jelas, jelas. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja ya ke materi. Kali ini kita akan membahas tentang kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa hari ini kami dari KPP Pratama Solok ada 3 narasumber yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Ada saya sendiri yaitu Reni Herwita, ada juga Ibu Ramadia Verina, akun representatif KPP Pratama Solok. Selanjutnya ada Bapak Teguh Alam Putra, fungsional penyuluh KPP Pratama Solok. Nanti dalam pelaksanaan diskusi pada Zoom meeting ini, saya akan ditemani 2 rekan saya tadi ya, Bapak Ibu, Bapak Teguh dan Ibu Ramadia. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Untuk yang pertama, mungkin saya yang akan menyampaikan, yaitu kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 18 menyebutkan bahwa bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada kantor atau satuan kerja kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, pendapatan negara pada APBN 2021 itu ada 1.743,6 triliun dan 82,7%-nya adalah berasal dari penerimaan pajak. Ada dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak-pajak lainnya. Tentu saja pajak-pajak ini Bapak Ibu bendahara lah yang memotong dan memungutnya dari rekanan, dari wajib pajak lainnya. Nah, itulah karena itu kami ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya peran Bapak Ibu bendahara pada penerimaan negara ini. Nah, Bapak Ibu, belanja pemerintah pada tahun 2020 itu sebesar 2.750 triliun. Nah, belanja itu termasuk untuk belanja pegawai berupa pembayaran gaji para ASN dan anggota TNI ataupun Polri. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, setiap pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan atau bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, inilah dasar hukum kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara. Nah, Bapak Ibu semua, sebagai pengelola keuangan negara dan sebagai pihak yang wajib memungut dan memotong pajak, Bapak Ibu bendahara harus melakukan di sini ada 4 hal, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 menyatakan bahwa Bapak Ibu sebagai bendahara harus yang pertama itu memperhitungkan pajak atau menghitung besarnya pajak atas tagihan kepada negara sesuai dengan undang-undang. Nah, yang pertama itu adalah menghitung berapa besar pajak yang dikenakan sesuai aturan undang-undang. Selanjutnya Bapak Ibu potong atau pungut pajaknya dengan cara membuat kode billing nantinya yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada kewajiban menyetorkan seluruh penerimaan perpajakan yang Bapak Ibu pungut ke kas negara. Dan yang terakhir, setelah disetorkan ke negara, Bapak Ibu harus melaporkan seluruh penerimaan perpajakan melalui lapor SPT Massa. Nah, nanti berapa jenis-jenis SPT Massa yang harus Ibu dan Bapak laporkan, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bendahara di sini ada nggak ya yang satuan kerjanya atau instansinya belum memiliki NPWP? Apakah ada, bisa unmute Bapak Ibu? Tapi saya yakin di sini udah semua ya, sudah memiliki NPWP semua ya Bapak Ibu. Tinggal nanti kita akan menjalankan apa-apa itu kewajiban dari bendahara. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan juga bahwa ketika Bapak Ibu ada perubahan atau mutasi pegawai yang menjabat sebagai bendahara, Bapak Ibu kami minta dan mohon bantuannya untuk jangan lupa mengupdate datanya ke KPP ya Bapak Ibu. Jadi setiap pertukaran bendahara, mohon untuk update datanya ke kami gitu. Nah, ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak yang dipotong ataupun dipungut oleh bendahara. Yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21, yaitu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, ataupun kegiatan. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 22, yaitu pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 23, yaitu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, ataupun jasa-jasa lainnya selain objek pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya Bapak Ibu ada pajak penghasilan final yaitu pasal 4 ayat 2, yaitu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu, yaitu berkaitan dengan jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau kita kenal dengan PPN, yaitu pemungutan atas pajak konsumsi
yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Selanjutnya yang terakhir ada bea materai, yaitu pembayaran atas memanfaatkan dokumen-dokumen tertentu, seperti kwitansi ataupun kontrak. Nah, kita masuk ke objek pajaknya dan tarif pajak. Pertama, saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 21. Objeknya adalah penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Nah, di sini nanti kita akan kenal ada PPh pasal 21 final dan ada pasal 21 non-final. Jadi, yang penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya, itu dikategorikan sebagai pasal 21 yang sifatnya final. Nah, di sini tarifnya, kalau tarif pasal 21 non-final itu tarifnya berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikali dengan dasar pengenaan PPh. Nah, kalau sedangkan tarif final, nanti kita lihat di slide berikutnya. Pasal 21 ini yang pasal 21 non-final, itu berdasarkan ada tingkatannya. Lapis pertama, yaitu sampai dengan 50 juta penghasilannya, dikenakan tarif 5%, sedangkan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, dikenakan tarif 15%, nah, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, dan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Mungkin Bapak Ibu Bendahara sudah terbiasa ya melihat yang seperti ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau kasus, nanti kita bahas di belakang ya Bapak Ibu. Dan ini untuk PTKP yang berlaku tahun 2021 ini, bisa Bapak Ibu lihat ya, untuk TK0 sekarang 54 juta, sedangkan yang paling tinggi ada status kawin tanggungan 3 orang, yaitu 72 juta. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada tarif final, yaitu yang bersumber dari, kalau di kita seringnya ini atas honorarium, honor narasumber, dan lain-lain. Itu kalau golongan 1 dan 2 itu tidak dikenakan, maksudnya tarifnya 0%, PNS golongan 3 itu tarifnya 5%, dan pejabat negara PNS golongan 4 itu tarifnya 15%. Selanjutnya kita masuk ke pasal 22. Apa itu objek pajak pasal 22? Yaitu ketika ada pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang-barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjual barang. Nah, tarifnya adalah 1,5% dari harga beli. Namun harga beli di sini tidak termasuk PPN, Bapak Ibu. Nah, ada kecualinya nih kalau untuk pasal 22. PPh pasal 22 dikecualikan atas pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 2 juta, dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktor. Jadi ketika Bapak Ibu membeli barang yang harganya kurang dari 2 juta, itu tidak dikenakan, Bapak Ibu tidak memungut pasal 22. Begitu. Terus yang ada lagi pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos juga dikecualikan dari objek pajak pasal 22. Selanjutnya pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS juga tidak dikenakan pasal 22. Selanjutnya kita masuk ke pajak penghasilan pasal 23. Objek PPh pasal 23 ini meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa,
dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan atau bangunan, seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Nah, di sini berupa imbalan sehubungan dengan ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Intinya di sini, pasal 23 ini adalah tentang jasa. Kalau Bapak Ibu pengadaannya dalam bentuk barang, itu masuknya ke pajak penghasilan pasal 22. Tarifnya 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Kalau pasal 22 tadi, tarifnya 1,5% ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasal 4 ayat 2. Objeknya adalah sewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan, termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Nah, tarifnya di sini adalah 10% dari jumlah bruto atau berapa nilai sewanya. Nah, berapa tarifnya? Pasal 4 ayat 2, yaitu 2,5%. Ini untuk yang penghasilan. Jadi, Bapak Ibu ada beberapa tarifnya, yaitu kalau untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi penjualan, tukar-menukar, ada perjanjian pemindahan hak atau pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, itu tarifnya 2,5% dari jumlah bruto, atau 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ada lagi nih, Bu, Bapak Ibu, objeknya pasal 4 ayat 2, ada penghasilan dari pelaksanaan konstruksi. Jadi ketika ada Bapak Ibu dengan rekanan, dengan kontraktor, misalnya membangun gedung atau membuat fasilitas kantor atau apa, itu dikenakan pasal 4 ayat 2. Nah, tarifnya ada tiga jenis. Ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang 4%. Nah, itu tergantung rekanan Bapak Ibu, termasuk dalam kualifikasi usaha kecil, menengah atau besar, atau tidak memiliki kualifikasi usaha. Untuk yang kualifikasi usaha kecil, tarifnya 2%. Untuk yang menengah atau besar, tarifnya 3%. Sedangkan yang tidak memiliki kualifikasi, tarifnya 4%. Nah, selain itu ada juga yang termasuk pasal 4 ayat 2, itu penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi. Nah, jika Bapak Ibu bekerja sama atau butuh konsultan, jadi di situ dikenakan PPh final Bapak Ibu, pasal 4 ayat 2, tarifnya 4% dari nilai kontrak. Ketika rekanan itu memiliki kualifikasi usaha, namun ketika rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya menjadi 6%. Nah, selanjutnya ada pajak tambahan nilai. Objeknya adalah seluruh penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh rekanan yang berstatus pengusaha kena pajak. Tarifnya 10% dari dasar pengenaan pajak. Nah, di sini ada dikecualikan pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta. Kalau dulu, itu PPN dikecualikan yang kalau nilainya di atas 1 juta, dikenakan PPN. Tapi, sejak tahun 2020, kalau saya tidak salah, bulan April waktu itu, jadi ada perubahan bahwa ketika kurang dari 2 juta Bapak Ibu bertransaksi,
itu tidak dikenakan PPN. Jadi kalau ketika 2 juta lebih baru dikenakan PPN. Selanjutnya pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate. Jadi itu juga dikecualikan dari PPN. Selanjutnya, pembayaran atas penyerahan BKP, barang kena pajak, dan atau JKP, jasa kena pajak, yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Ada juga yang dikecualikan pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan. Itu juga dikecualikan dari PPN. Nah, Bapak Ibu, ini penting saya ingatkan, jika Bapak Ibu bendahara bertransaksi dengan wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak, Bapak Ibu harus dan wajib meminta faktur pajak. Faktur pajak hanya bisa dibuat oleh wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak dengan kode transaksinya yaitu 02. Jadi inilah bentuk faktur pajak Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu melihat ada wajib pajak rekanan Bapak Ibu yang tidak membuat faktur, Bapak Ibu wajib meminta rekanannya membuat faktur dengan kode 02 ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada bea materai. Apa itu? Apa saja yang dikenakan bea materai atau apa saja objek bea materai? Yang objek bea materai adalah surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, seperti kontrak atau surat pernyataan. Nah, bisa juga surat yang memuat jumlah uang, seperti kwitansi, billing statement, dan lain-lain. Nah, di sini kita sudah menggunakan materai 10.000. Nah, ini khusus untuk surat yang memuat jumlah uang lebih dari 5 juta. Jadi kalau kurang dari 5 juta itu tidak dikenakan, tidak perlu materai. Nah, ini juga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu para bendahara itu bekerja sama dengan para rekanannya, ketika rekanan menunjukkan surat keterangan seperti ini, surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018, nah ini bendahara cukup melakukan pemotongan atau pemungutan PPh final sebesar 0,5% apabila ada surat ini. Namun jika rekanannya tidak dapat menunjukkan surat seperti ini, maka Bapak Ibu tetap mengenakannya tarif pasal 23, tidak yang biasa, bukan 0,5%. Nah, begitu juga bendahara pemerintah juga tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 22 apabila telah menerima esket dari rekanannya yang seperti ini atas impor atau pembelian barang. Jadi tidak dipungutlah pasal 22-nya jika bisa rekanannya menunjukkan esket seperti ini. Nah, untuk materi selanjutnya bagaimana pemotongan, bagaimana kasus lebih lanjutnya, nanti akan saya serahkan materi ini kepada Bapak Teguh. Kepada Bapak Teguh, disilahkan. Ya, terima kasih Bu Reni. Suara saya terdengar? Baik, terdengar Pak Teguh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembayaran, bagaimana pemotongan, pemungutan, dan pelaporannya yang dilakukan oleh bendahara Satker. Nah, kalau untuk yang tadi, balik lagi sebentar, Mbak.
ke alur pemikirannya yang tadi. Nah, pokoknya intinya jadi Bapak dan Ibu sekalian, setiap belanja yang dari APBN atau APBD itu pasti ada PPH dan PPN-nya. Nah, PPH dan PPN-nya itu harus oleh Bapak Ibu disetor ke kas negara, kemudian dilaporkan oleh Bapak Ibu ke KPP. Nah, nanti pokoknya setiap ada belanja itu pasti ada PPN dan PPH-nya, kecuali tadi misalnya pembelian kurang dari 2 juta dan lain-lain. Tapi intinya biasanya itu pasti ada PPH dan PPN-nya, itu harus disetor dan dilaporkan ke KPP. Next, Mbak. Nah, kemudian pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara penyetoran pajak ke kas negara. Nah, bagaimana penyetoran itu ada 3 langkah. Sebenarnya untuk langkah pertama mengisi surat setoran pajak ini sudah tidak dilakukan lagi, namun untuk lebih gampang membuat kode billing, itu kan isiannya semuanya ada di kode SSP tersebut. Nah, nanti kita membuat kode billing itu berdasarkan data dari SSP. Cuman kalau Bapak Ibu sudah bisa gitu, itu bisa langsung membuat kode billing saja. Kemudian setelah membuat kode billingnya, Bapak Ibu menyetorkan pajak itu ke bank persepsi atau pos persepsi. Jadi bukan ke KPP, tetapi ke bank atau ke kantor pos. Next. Nah, kemudian apa-apa saja sih yang bisa dibayarkan? Jadi saya di sini akan menjelaskan kode akun pajaknya dan kode jenis setorannya. Pertama, untuk pemotongan PPH pasal 21 non final, kode jenis setorannya itu adalah 411121 100. Kalau Bapak Ibu pernah membuat billing DJP dari DJP online, mungkin itu di situ sudah ada keterangan-keterangannya di situ, jadi Bapak Ibu bisa pilih saja. Kemudian untuk pemotongan PPH pasal 21 final atas honorarium, jadi yang tadi sudah dijelaskan, yang tarifnya 0% untuk golongan 1 dan 2, 5% untuk golongan 3, dan 15% untuk golongan 4. Pokoknya kalau ada honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat negara, PNS, TNI, Polri, atau pensiunnya, Bapak Ibu menyetorkan dengan kode 4111211402. Nah, kemudian selain itu ada juga 411122 910 itu adalah pemungutan pasal 22 oleh bendaharawan APBN. Nah, di sini yang perlu diperhatikan di sini adalah SSP itu dibuat atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Nah, jadi billingnya juga nanti dibuat oleh nama rekanan. Jadi bukan oleh bendahara tetapi menggunakan NPWP rekanan dan nama rekanan. Kecuali kalau misalnya rekanannya itu tidak ber-NPWP, baru menggunakan NPWP bendahara. Tetapi sepanjang rekanannya mempunyai NPWP, maka SSP tersebut harus dibuat oleh nama rekanan. Karena itu juga bisa berlaku sebagai bukti potongnya Bapak Ibu kalau tidak membuat. Nah, bedanya dengan yang di bawah adalah 4111222920. Nah, ini sama dengan yang di atas, tetapi itu yang dibuat oleh bendahara APBD. Jadi kalau dananya berasal dari APBD, kode setorannya menggunakan 41122920. Kalau yang APBN 910, APBD 920. Kalau yang dana desa digunakan 41122930. Dan mengingatkan sekali lagi, pokoknya SSP-nya nanti dibuat atas nama rekanan. Soalnya kalau misalnya enggak, nanti ada proses lagi yang harus Bapak Ibu lakukan. Namanya proses PBK. Nah, daripada Bapak Ibu harus bekerja 2 kali atau apa, lebih baik Bapak Ibu lebih berhati-hati dalam membuatnya. Kemudian setelah itu ada juga kode 41124100. Itu untuk pemotongan PPH pasal 23 atas sewa. Nah, kalau misalnya di sini nggak ada keterangannya, berarti itu dibuat dengan NPWP bendahara ya Bapak Ibu. Terus kemudian 411124 104 itu adalah pemotongan PPH pasal 23 atas jasa. Kemudian ada juga 411128 402 itu untuk pemotongan PPH final pasal 402 atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Kemudian kalau misalnya sewa tanah
itu nanti 411128 403. Kalau misalnya jasa konstruksi nanti menggunakan 41128409. Untuk tarifnya sudah dijelaskan tadi. Next. Nah, ini juga perlu diperhatikan, 4112111910 itu adalah untuk pemungutan PPN oleh bendaharawan APBN. Ini sama seperti pasal 22 tadi, SSP-nya atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Bedanya, pokoknya di sini intinya bedanya ya untuk APBN itu 910. Kalau misalnya APBD 920, sedangkan dana desa peristilannya 930. Nah, kalau misalnya untuk misalnya tadi yang menggunakan surat keterangan yang sudah dijelaskan oleh Reni, jadi misalnya rekanannya menggunakan PP 23 dan dia bisa menunjukkan surat rekanan kepada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu penyetorannya pilih 411128.420 untuk pemotongan PP final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Ini ya untuk menggantikan PPh pasal 22 yang tadi ya Bapak Ibu, yang apabila rekanannya bisa menunjukkan surat keterangan itu. Nah, SSP-nya juga dibuat atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Next. Nah, saluran pembuatannya apa saja? Bisa menggunakan billing DJP pada KPP atau KP2KP. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke kantor kami, minta dibuatkan ID billing, nanti bisa kami buat ID billingnya. Kalau banyak bisa kami menggunakan billing batch. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu tidak ke kantor gitu, misalnya mau dari itu saja bisa menggunakan tjponline.pajak.go.id. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya passwordnya, itu bisa dibuat dari situ. Nah, bisa juga melalui internet banking atau application service provider yang menggunakan SMS Telkomsel zaman dulu. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Next. Sudah next. Nah, store pajak. Nah, pertama pastikan kode billingnya itu telah dibuat. Kemudian setelah itu baru Bapak Ibu bisa membayar billingnya. Pembayaran billing dilakukan ke rekening, langsung ke rekening kas negara dengan ATM bisa, dan internet banking bisa, EDC bisa, pakai mobile banking bisa juga, atau secara langsung pada loket bank pos persepsi. Bisa melalui itu. Jadi bayarnya adalah melalui saluran-saluran ini ya Bapak Ibu, bukan ke kantor pajak. Ke kantor pajak mungkin cuma untuk membuat kode billingnya kalau Bapak Ibu tidak menggunakan password, tidak membuat melalui DJP Online. Next. Nah, selain itu, selain menyetorkan ke kas negara, Bapak Ibu juga mempunyai kewajiban untuk membuat bukti pemotongan atau pemungutan PPh-nya. Nah, bukti pemotongan atau pemungutan PPh tersebut dapat berupa yang pertama adalah BPN, bukti penerimaan negaranya, BPN. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu setelah melakukan setoran, kan dapat BPN-nya. Nah, itu bisa menjadi bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Bisa diberikan kepada rekanan BPN itu, dan itu sebagai bukti pemotongan. Selain itu, Bapak Ibu dan Ibu juga bisa membuat bukti pemotongan atau pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nanti saya akan berikan contoh bukti pemotongan itu, dan formulir-formulirnya bisa di-download di pajak.go.id atau bisa datang ke kantor pajak, nanti saya kasih bukti pemotongannya. Ada juga cara lain untuk membuat bukti pemotongan dan pemungutannya ini bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti misalnya ISPT 21, ISPT 4F2, 22, atau menggunakan bukti potong dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu bukti potongnya juga dapat berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dan bukti pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan perpajakan. Next. Nah, contohnya bukti potong PPh pasal 21 itu seperti ini. Di sini ada
dicontohkan bukti potong 1721A2. Jadi ini kan yang biasa Bapak Ibu buat setiap tahun ya, yang untuk pelaporan SPT orang pribadi. Biasanya untuk PNS pasti dikasih 1721A2-nya. Sebentar, ada chat. Nanti. 1721A2-nya seperti ini. Bapak Ibu wajib membuat ini untuk setiap tahun agar PNS dapat melaporkan SPT tahunan, karena ini adalah salah satu syarat yang diwajibkan. Kemudian kalau ada honorarium, Bapak Ibu bisa membuat bukti potong seperti yang tampak di sebelah kanan Bapak Ibu. Ini ada bukti sebagai bukti pemotongan pajak atas honorarium yang bersumber dari APBN atau APBD. Bukti pemotongannya adalah seperti yang tampak di sebelah kanan. Next. Nah, kemudian ada juga bukti potong PPh pasal 23. Bukti potong PPh pasal 23 itu bentuknya seperti ini. Ini adalah bukti pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa atau imbalan sehubungan dengan jasa. Jadi kalau ada jasa-jasa, bukti potongnya seperti ini, Bapak Ibu. Next. Nah, kalau bukti potong pasal 4 ayat 2, ada seperti ini. Kalau persewaan tanah dan atau bangunan, dipotongnya seperti yang tampak di sebelah kiri. Kalau untuk jasa konstruksi, seperti di sebelah kanan. Next. Nah, kemudian ini untuk SSP-nya, sebenarnya bisa persyaratkan dalam undang-undang, tapi karena sekarang sudah menggunakan ID billing, jadi tidak perlu lagi. Next. Ada tipsnya di sini, lebih baik menyetorkan pajak sebelum jatuh tempo daripada terkena sanksi administrasi terlambat setor berupa bunga 2% per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu ada melakukan pemotongan atau melakukan pemungutan, sebaiknya segera disetor. Takut-takutnya misalnya nanti ada pemeriksaan BPK dan kami disuruh untuk membuat STP, nanti bisa kena di Bapak Ibu. Jadi lebih baik kalau misalnya ada transaksi dengan rekanan, itu segera untuk disetorkan pajaknya daripada terkena sanksi ini. Next. Nah, kemudian setelah melapor, setelah mensetor, membuat bukti potong, kemudian kewajiban Bapak Ibu selanjutnya adalah untuk pelaporan SPT massa. Next. Nah, apa saja sih yang harus dilaporkan Bapak Ibu? Nah, di sini ada poin-poin pentingnya yang harus diperhatikan dalam pengisian SPT massa ini. Pertama, mengisi kolom identitas dengan lengkap dan benar. Nah, kemudian mengisi masa pajak sesuai dengan bulan pemotongan atau pungutan pajak dilakukan. Karena kalau misalnya tidak sesuai masa pajaknya, itu nanti berarti pelaporannya tidak benar. Kemudian kalau tidak sesuai masa pajaknya, misalnya baru transaksi bulan ini, baru cairnya di bulan depan misalnya, itu Bapak Ibu sedangkan sudah dilaporkan, nah itu harus melakukan pembetulan kalau tidak sesuai masa pajaknya. Kemudian mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kemudian melampirkan nomor 3 ini berarti bukti pembayarannya. Kemudian menandatangani SPT massa secara lengkap dengan nama jelas, jabatan, dan cap dari instansi atau kantor. Nah, selain itu ada pesan juga dari teman-teman kami di seksi pelayanan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pelaporan ini, pastikan dilakukan pelaporannya dengan menggunakan kertas F4 karena ada ketentuannya di situ. Jadi Bapak Ibu menggunakan kertas F4 daripada nanti Bapak Ibu di print di kertas A4 sampai ke kantor malah ditolak. Mending Bapak Ibu dari awal melaporkannya dengan menggunakan kertas F4. Next. Nah, di sini ada beberapa SPT yang perlu Bapak Ibu laporkan. Yang pertama, SPT massa PPh pasal 21. SPT massa ini terdiri dari 2 halaman induk dan lampiran. Bentuknya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, terus batas pelaporan SPT massa 21 ini adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kemudian instansi Bapak dan Ibu ini wajib lapor dengan ISPT apabila satker atau instansinya dengan pegawainya lebih dari 20 orang.
dan atau dokumen yang dilaporkannya itu lebih dari 20, maka Bapak Ibu harus melaporkannya dengan ISPT. Next. Nah, kemudian di sini ada SPT masa PPh pasal 22. Bentuknya seperti di sini, terdiri dari satu halaman induk plus lampiran. Batas pelaporannya itu tanggal 20 bulan berikutnya. Next. Nah, ini kemudian ada juga SPT masa PPh pasal 23. SPT masa ini terdiri dari satu halaman lampiran juga, batas pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Sama semuanya tanggal 20 kecuali nanti SPT masa PPN. Nah, kalau 4 ayat 2 sama juga bentuknya seperti ini, tanggal 20 juga. Next. Nah, kalau untuk PPN nanti batas pelaporannya itu di akhir bulan masa pajak berikutnya. SPT masa PPN itu terdiri dari satu halaman induk 1107 foot dan lampirannya dan kopi SSP-nya. Next. Nah, ini mengingatkan kembali ada kewajiban-kewajiban yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, harus daftar atau update data. Jadi setiap ada pergantian personil bendahara, itu harus segera dilaporkan ke KPP sebisa mungkin. Jadi kalau misalnya ada pergantian bendahara, datang saja ke KPP, nanti di situ ada formulir yang perlu diisi. Nah, Bapak Ibu cukup membawa NPWP dan membawa fotokopi NPWP dan KTP bendahara baru ditambah dengan pimpinan NPWP dan fotokopi KTP pimpinan Satker. Nanti di situ ada formulirnya, perlu ditandatangan dan dicap, itu untuk update data bendaharanya. Kemudian kewajiban berikutnya itu potong dan pungut pajak yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Reni bagaimana caranya. Kemudian setor ke kas negara dengan ID billing, kemudian disetor ke bank persepsi atau kantor pos atau saluran lainnya, kemudian harus dilaporkan SPT masanya. Nah, butuh informasi lebih lanjut, Bapak Ibu nanti bisa langsung datang ke KPP Pratama Solok atau ke KP2KP kalau lebih dekat misalnya. Atau Bapak Ibu juga bisa baca buku Bendahara Mahir Pajak, bisa dicari di internet banyak, tapi terakhir edisi revisi 2016. Jadi kalau Bapak Ibu tidak yakin bisa hubungi KPP atau di bawah ini telepon ke call center di 021 1500 200 pada hari dan jam kerja. Di situ kalau telepon ke 1500 200 insya Allah informasinya jauh lebih valid. Next. Nah, kemudian mari kita bersama-sama mengamankan penerimaan negara agar dapat memberi manfaat bagi negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Pajak kita untuk kita. Next. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian saya serahkan kembali ke Bu Reni. Kepada Bu Reni dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Baik, Bapak Ibu semuanya. Demikian penjelasan dari kami, Bapak Ibu. Apakah jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan raise hand atau kita baca dulu. Ada yang udah nanya di kolom chat. Sebentar, sepertinya ada di kolom chat. Untuk yang sambil saya baca chat-chatnya yang masuk, silahkan yang sudah raise hand, ini nggak ada namanya, tapi ini 666362. Silahkan Bapak atau Ibu bertanya. Ya, terima kasih Mbak. Saya Hani dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Ibu Hani, ya. Iya. Ini mau bertanya, Mbak, mau kepastiannya aja. Ya. Itu kan katanya yang kena PPN. Itu kan yang PKP ya. KP itu omsetnya kalau nggak salah 4,8 miliar per tahun ya, Mbak ya? Iya, benar Ibu. Jadi kan banyak kan rekanan kami di sini kan omsetnya nggak sampai ke sana. Iya. Dan mereka pada umumnya punya NPWP ini doang, bukan apa segala macam gitu. Itu jadi sebenarnya itu nggak wajib bayar PPN gitu ya Mbak ya?
Atau gimana, Mbak? Baik, pertanyaannya gimana? Itu aja Mbak. Langsung saya Iya. jawab aja ya. Hah? Ibu Hani, kalau rekanan Ibu Hani itu, Ibu Hani harus pertama Ibu Hani harus tanya dulu, Iya. rekanannya itu berstatus PKP apa enggak. Meskipun penghasilannya atau omset rekanan itu tidak sampai 4,8, jika rekanan Ibu sudah memilih untuk PKP, wajib membuat faktur pajak. Jadi, ketika Ibu bertransaksi dengan rekanan, bukannya Ibu tidak potong PPN, ini saya akan tampilkan matriksnya. Bisa mungkin Bapak Ibu lihat apa-apa saja dan bagaimana transaksi itu yang dipotong pajak. Sebentar saya share dulu ya. Enggak, jadi gini Mbak, pengolahannya juga enggak PKP gitu Mbak. Kalau tidak PKP, cuma tidak membuat faktur pajak aja Ibu Hani. Kalau gitu. dia tidak PKP, dia nggak bisa, rekanan Ibu Hani tidak bisa bikin faktur pajak. Kalau berarti tetap kita yang bikin, terus pakai NPWP-nya rekanan gitu ya? Iya, benar. Gitu. Kalau yang faktur pajak itu cuma bisa diterbitkan oleh wajib pajak yang statusnya PKP, Ibu. Oh gitu, siap. Tetap kalau PPN-nya tetap dipungut ya, Ibu. Menambahkan sedikit. Gimana? Silakan, Pak. Menambahkan sedikit. Iya, sepanjang transaksinya di atas 2 juta ya, Bu. Iya, benar. Ya. Siap, makasih ya, Mbak. Ya, baik, Ibu Hani. Silahkan tadi yang raise hand lagi, tadi ada, sebentar. Hilang. Oh, nggak jadi bertanya ya yang tadi ya. Saya nanya, saya ini dulu deh. Saya... Di chat ada, Mbak Ren? Ya, di chat ya. Iya. Bentar. Materi ini nanti saya share ya Bapak Ibu. Nanti di akhir acara nanti saya share materinya. Dari ini Bapak atau Ibu ya, Kak Afdalena. Ibu ini. Iya Ibu Kak Afdalena. Silakan mungkin bisa nanya langsung ke saya biar lebih jelas. Coba di-unmute aja, Bu. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, ya. Ibu. Ya, Mas juga, saya dari Kemenak Kota Solo. Ya, baik, Ibu. Tadi agak ragu tadi materinya tentang apa tadi, PPN, gitu. Jadi mohon penjelasan lagi. Ya, ragunya gini, biasanya kan PPN ini dipungut kan belanjanya di atas 1 juta. Iya, gitu. Benar, Ibu. Dengan adanya di bendahara, Bu. Ya baik, ini saya sambil kita ulang jelasin lagi, saya share matriksnya biar memudahkan Bapak sama Ibu semua. Sebentar. perubahan seperti yang Mbak. Ada tab-nya, Ren? Ya. Silakan Pak Teguh, bantu jelasin Pak Teguh. Silakan Mbak Ren. Tunggu sebentar. Ini jelas nggak Bapak Ibu tabelnya? Jelas. Nah, oke. Ibu tadi nanya yang bagian PPN ya Bu ya? Iya. Misalkan Ibu nih belanja barang ya Bu ya, belanja barang ataupun jasa. Nah ini ketika belanja barang, misalnya Ibu belanja harganya 12 juta di sini. Dan ini ada 2 jenis nih Bu, harga 12 juta ini di sini
nilainya itu nilai di kwitansi. Apabila nilainya itu Ibu ngambilnya nilai di kwitansi, artinya itu sudah termasuk PPN. Nah, tapi Bapak Ibu Bendahara harus tanya dulu ke rekanannya, ini sudah termasuk PPN atau belum? Tapi ketika nilainya itu nilai di kwitansi, biasanya sudah termasuk PPN. Ketika kenyataannya seperti ini, Ibu harus cari dulu terlebih dahulu harga dasar pengenaan pajaknya. Karena kalau PPN itu, kalau harga di kwitansi bisa jadi sudah termasuk dengan pajak penghasilannya. Jadi caranya adalah 100/110 dari harga kwitansi. Dapatlah nilainya itu Rp10.909.091. Nah, itulah dari sana kita menghitung PPN-nya, Ibu. 10% dari nilai ini. Jadi kalau pasal 22-nya 1,5% dari nilai ini juga yang 10 juta, bukan dari 12 juta. Gitu Bu kalau PPN. Kalau misalnya nilai itu, misalnya Bu, nilai belanja Ibu itu belum termasuk PPN, kata rekanannya, jadi langsung aja kali 10% dari harganya, kalau belum termasuk PPN. Tapi seringkali itu nilai barang itu sudah termasuk PPN. Jadi bendahara harus mencari dasar pengenaan pajaknya. Caranya yaitu tadi 100 dibagi 110 dari harga kwitansi. Jadi Bu, yang tadi saya bilang, kalau misalnya Mbak Ibu belanja di atas 2 juta, dikenakan pasal 22 dan PPN. Jika di bawah 2 juta, maka tidak dikenakan PPN dan pasal 22. Kecuali kalau Ibu belanjanya jasa. Kalau jasa, itu Ibu belanja, misalnya Ibu belanja 2 juta, kena PPN dan pasal 23. Tapi kalau di bawah 2 juta, pasal 23-nya tetap, tapi PPN-nya tidak. Begitu. Itu bedanya pasal 23 dan 22. Nanti Bapak Ibu saya juga share file ini biar Bapak dan Ibu bisa lihat ya, bisa gampang. Nanti di sini saya udah udah bikin pasal 21, ada nanti jenisnya, tarifnya, juga ini keterangannya juga ada. Terus di sini juga ada biar Bapak Ibu semua tidak salah ngisi. Ada yang atas nama bendahara, ada yang harus di atas nama rekanan. Ya, yang tadi lagi Pak untuk dana bos. Yang berasal dari dana bos tadi. Oke, kalau dana bos itu tidak dikenakan pajak. Kalau yang berasal dari dana bos. Iya, benar Ibu. Ya. Makasih Mbak. Ya, mari. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Silakan langsung tanya saja Bapak Ibu. Raise hand dulu, bisa boleh? Sambil menunggu yang nanya, saya mau menambahkan sedikit. Untuk yang tadi, jadi intinya nilai di kwitansi itu harus sudah termasuk PPN dan PPH. Jadi nilai di kwitansi jangan sampai misalnya nilai kwitansi 450.000, terus di situ tidak mencakup nilai PPN-nya, jangan sampai seperti itu. Jadi nilai di kwitansi itu harus mencakup seluruh harga barang plus pajak-pajaknya. Menambahkan segitu ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Nah, di sini Bu Reni, sepertinya di sini ada pertanyaan dari PA Solok. Mas Mbak, berkenaan dengan langganan daya dan jasa, apakah terkena PPN seperti telepon dan internet? Langganan daya dan jasa, apakah? Silakan
dari PA Solok ini apa pengadilan agama ini ya? Ya, pengadilan agama itu. Iya. Silakan langsung tanya saja biar teman-teman yang lain juga dengar. Terima kasih, Mbak. Baik. Dengan Ibu siapa? Ya, dari Pengadilan Agama Solo. Dengan Ibu siapa, Ibu? Nia. Oke, Ibu. Silakan. Ini saya mau tanya sedikit mengenai langganan daya dan jasa itu yang apakah pajak PPH yang penghasilan ya, yang untuk internet yang itu saya ragu sekali. Kalau untuk PDAM tadi kan sama listrik kan sudah diberikan. Mungkin minta tolong jawaban Pak. Oke, baik Ibu. Baik, dari Ibu Nia yang di Pengadilan Agama Solok tadi, pertanyaannya saya tampung dulu ya, biar kita barengan jawabnya sama yang lain. Yang ada lagi Bapak Ibu yang nanya, saya baca dulu dari kolom chat ya. Atau mau langsung boleh, silakan bertanya Bapak Ibu. Ibu Nia, tadi pertanyaannya rekening internet, Ibu? Iya, untuk langganan internet itu apakah kena pajak? Internet IndiHome? Yes, anggap aja lah IndiHome, kan banyak macamnya, ada yang asli. Ya, jadi Ibu, itu setiap Ibu belanja itu, kalau dananya berasal dari APBN, itu tetap dikenakan ya, Ibu? Kalau yang di sini, rekening yang tidak dikenakan itu adalah rekening telepon, tapi kalau yang internet tetap dikenakan PPN, Ibu. PPN iya, maksud saya yang PPH. Kalau PPN ada dibayarkan yang ya, gimana?
Yang PPH ketika dia nilainya tidak lebih dari 2 juta tidak dikenakan. Berarti dikenakan ya? Berarti dikenakan ya? Iya. Begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Silakan Bapak Muhardes. Halo, selamat pagi, Mbak. Mas. Ya, baik, selamat pagi, Bapak. Mohon maaf, Mbak. Ini lagi ada apa sedikit. Jadi gini, yang perlu kami tanyakan begini. Kalau seandainya kami kebetulan dari Satker sekolah gitu. Ya, Pak. Kalau kita belanja barang gitu, belanja barang dengan rekanan. Ya. Jadi setelah kita belanja, udah dihitung ternyata kita kan terkena PPN sama PPH. Ya, tapi kita nyetor apanya itu menggunakan NPWP Satker kita gitu. Kira-kira apakah nanti di PPN atau PPH-nya ada pembayaran kelebihan atau bisa sesuai dengan jumlah totalnya itu, Mak? Kelebihannya nih maksudnya gimana nih, Pak? Maksudnya gini, biasanya kan kalau kita nyetor pajak itu, misalnya contohnya PPH-nya lah gitu, PPH pasal 22 gitu kan, kita kan harusnya kan menggunakan NPWP rekanan gitu. Tapi karena kita mungkin nggak tahu NPWP rekanan kita, tapi kita gunakan NPWP kita gitu. Iya. Terus gimana itu apa penyetorannya itu apa ada kelebihannya atau bisa sesuai dengan jumlah hitungan pertama kita gitu, Mak? Kalau misal, jadi tadi Pak, kalau ketika rekanan Bapak dan Ibu itu tidak punya NPWP atau tidak tahu, mohon maaf itu suaranya dari mana ya? Coba di-unmute dulu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Jadi Bapak, saya menjelaskan ketika rekanan Bapak itu tidak punya NPWP atau Bapak tidak tahu nih NPWP-nya, kan tetap digunakan NPWP Satker ya Pak ya, NPWP instansi. Iya, benar. Jadi itu tidak masalah. Cuma ketika Bapak ada belanja barang, itu pasal 22, itu ada kenaikan tarif Pak. Ketika rekanan Bapak tidak ber-NPWP, tarifnya menjadi 3%, lebih tinggi. Jadi ketika Bapak menggunakan ketika Bapak menggunakan NPWP Satker untuk belanja barang, itu tarif pasal 22-nya menjadi 3%, tidak 1,5% lagi. Begitu. Oh, gitu. Oke. Satu lagi, Mbak. Ya, gimana Pak? Bisa, kalau itu udah insya Allah udah bisa paham. Kemudian kan sekarang ini, karena kita masih dalam keadaan pandemi gini kan. Benar, jadi Pak. kan ada itu di kami itu ada belanja mengenai akun penanganan COVID gitu. Jadi dulu pernah saya baca gitu kan, masalah pajak belanja barang yang menyangkut tentang akun COVID itu nggak ada distorkan atau nggak ada dibayar pajaknya gitu. Gimana tuh Mbak penjelasannya? Iya benar. Sebentar nanti sambil menunggu sebentar ya Pak ya. Saya carikan bahannya dulu biar saya bisa tayangkan ke Bapak Ibu semua terkait itu PMK insentif ya, insentif COVID. Ini saya bakal jelasin ke Bapak Ibu semua. Mohon minta waktu sebentar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang itu di Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif untuk wajib pajak terdampak COVID-19.
Nah, itu berdasarkan PMK nomor 9 tahun 2021. Nah, PMK nomor 9 tahun 2021 ini diberikan kepada wajib pajak yang jenis lapangan usahanya ada di lampiran PMK itu, PMK 9 tahun 2021. Jadi kebanyakan mungkin Bapak Ibu bertransaksi dengan rekanan yang seperti itu. Namun di sini Bapak Ibu sekalian tidak dipungut atau tidak dipotong itu ketika rekanan Bapak atau Ibu bisa menunjukkan SK-nya surat bebasnya itu ke Bapak atau Ibu. Jadi rekanan itu harus mengajukan surat keterangan bebasnya ke kami terlebih dahulu, baru rekanan itu berhak atas insentif. Jadi ketika rekanan Bapak atau Ibu tidak dapat menunjukkan SK-nya atau SKB-nya itu, Bapak atau Ibu tetap memotong atau memungut seperti biasanya. Begitu Bapak Ibu. Karena ada SK-nya nanti seperti yang saya jelaskan tadi, ada di slide itu, ada SK-nya. Nah, insentif PMK pas tahun 2021 ini juga seperti itu. Ada SK-nya gitu, ada SKB-nya. Jadi ketika rekanan tidak bisa menunjukkan SKB-nya itu, berarti Bapak Ibu tetap memotong seperti biasa. Begitu ya Bapak Muhardes. Oh, berarti gini Mbak, berarti itu dia tanggung jawab rekanan. Ya, berarti rekanan kita itu harus meminta surat itu ke kantor pajak gitu. Iya, mintanya itu dia online Pak nanti. Jadi kalau online. Misalnya itu Bapak tetap, kalau misalnya rekanan Bapak tidak, mana buktinya SKB-nya gitu. Kalau misalnya rekanan Bapak nggak bisa nunjukin, tetap dipotong ya Pak ya. Begitu Bapak Muhardes, apakah sudah terjawab pertanyaannya Bapak Muhardes? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Baik, Bapak Muhardes, silahkan Bapak Ibu yang lain. Silahkan raise hand. Ini dari Pengadilan Agama Muara Labuh. Sebentar ya, yang raise hand ada di kolom chat. Mbak Mas, bagaimana cara pemungutan pasal 23 untuk jasa, contohnya untuk jasa pemeliharaan, perbaikan kendaraan yang kwitansinya digabung dengan pembelian spare part-nya. Apakah kwitansinya harus dipisah? Mohon penjelasannya. Dan untuk pembelian spare part, apakah dikenakan pajak penghasilan 22? Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh rekan saya, Ibu Madia. Silahkan Ibu Madia. Pertanyaan dari Pengadilan Agama Muara Labuh nih, Bu Madia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suaranya Bapak Ibu ya? Jelas Ibu Madia. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak terkait dengan belanja jasa servis kendaraan ya Pak ya, yang tergabung dengan pembelian spare part-nya. Kalau ya itu tergantung dari kwitansinya. Kalau misalnya dalam kwitansi tersebut memang merupakan satu kesatuan, maksudnya belanjanya itu adalah belanja jasa gitu, jasa servis yang kebetulan ada pergantian spare part, itu dipotong langsung PPh 23. Tapi kalau misalnya bisa dipisah, berarti dikenakan keduanya, PPh 23 sama dengan PPh 22. Gimana Bapak Ibu? Atau dari Ibu Reni ada yang mau menambahkan? Baik, tadi jawaban dari Ibu Madia, ya dari Pengadilan Agama Muara Labuh, apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyain lagi, Ibu, Bapak atau Ibu dari Pengadilan Agama Muara Labuh? Jadi intinya selagi
kalau misalnya kwitansinya terpisah, itu bisa yang jasanya dikenakan pasal 23 dan spare part-nya dikenakan pasal 22, begitu Bapak Ibu. Oh, Oke. Jadi kalau kwitansinya digabung tetap dipungut PPh 23 aja ya, Bu? Iya, Oke, makasih ya, Bu ya. Baik, baik Ibu. Silakan yang raise hand Ibu Sriwidya. Terima kasih Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak, ini tidak mengikuti dari awal, cuma sebelumnya kan kami masih dapat materi matrik bendahara itu PPN dikenakan 1 juta, PPH dikenakan 2 juta ke atas, dan untuk yang pakai NPWP, PPh-nya dikali 2 dari dasar pengenaan pajak gitu ya Mbak. Pada materi sekarang ini untuk PPN dikenakan untuk SPJ pembelian di atas 2 juta. Iya, benar. Nah, untuk PPh itu Mbak dasar pengenaannya berapa Mbak? Apakah ada perubahan angka gitu Mbak Reni? Mohon pencerahannya karena nggak mengikuti dari awal gitu Mbak. Oh, baik Ibu Sri. Kalau PPN yang berubah hanya PPN ya Bapak Ibu. Sedangkan PPh tidak ada perubahan sama sekali. Gitu ya Ibu Sri. Kalau PPN dulunya memang di atas 1 juta, kalau di bawah 1 juta tidak dikenakan PPN, gimana? Kalau sekarang itu di atas, kalau di bawah 2 juta tidak dikenakan PPN, begitu. Dulu kan batasnya 1 juta, nah sekarang jadi 2 juta, sama dengan pasal 22. Kalau 23 kan tidak ada batasan, berapapun dikenakan pasal 23. Begitu Bapak Ibu. Ini saya bakal share materinya ya di chat, tapi sebelumnya mohon Bapak Ibu bantu kita ngisi absensinya ya, di kolom chat saya sudah kirim, mohon bantuannya untuk mengisi ya Bapak Ibu yang belum, mohon bantu isi, sekaligus saya ini mau ngirimkan materi buat Bapak Ibu, matriks tadi, terus materi yang tadi saya kirimkan juga. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, minta bantuannya Pak Teguh, Bu Madia untuk melihat ada yang raise hand apa yang di kolom chat. Soalnya saya mau ngirim materi dulu sebentar ya, Bapak Ibu. Baik, tidak ada
apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan ke Pak Bayu. Gimana nih Pak selanjutnya Pak? Kayaknya ini, tidak ada lagi Pak. Assalamualaikum Mbak. Oh Ya. baik, silakan Ibu. Iya, ini tambahan lagi pertanyaan ya Mbak ya. Iya baik Ibu. Kan sekarang ada dananya untuk penanganan COVID. Untuk ya. Kalau misalnya belanjanya di atas 2 juta, apakah untuk belanja barang yang berasal dari dana COVID ini dikenakan pajak, Mbak? Iya, tetap Ibu. Tetap. Ya. Iya. Oh ya. Tetap Ibu. Ya. Terus Mbak, yang kedua, terkait dengan adanya perubahan tentang aturan perpajakan ini, ada enggak aturan perpajakan yang terbaru, itu PMK nomor berapa? Atau ada sebentuk buku bagi kami sebagai bendahara seperti buku mahir pajak, tapi yang terbaru Mbak? Terima kasih. Iya, sementara buku itu sampai sekarang masih yang edisi 2016 itu Bu, belum update. Nanti jika ada kita bakal kasih ke satker-satker, tapi sementara ini saya ngasih bahan slide saya tadi aja dulu ya, sama matriks yang tadi saya kasih ke Ibu semua biar bisa membantu gitu. Ini saya kasih. Jadi PMK-nya masih yang lama ya, Mbak ya? Masih Ibu, masih yang lama. Ya. Terima kasih Mbak. Mari Ibu, sebentar saya share dulu semuanya. Silakan di-download materinya di kolom chat Bapak Ibu. Saya sudah share yang matriks sama slide yang saya sampaikan tadi, itu ada di kolom chat semua. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Atau saya serahkan dulu sama Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu Reni. Itu ada satu pertanyaan Bu dari di chat itu, kolom chat itu dari. Iya benar, Bu Pot ya. Ya. Iya saya nggak lihat. Itu dari Kantor Pertanahan Solo Selatan Bu. Oh iya benar. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, sampai dengan sekarang sebenarnya bukan, kalau EbuPot itu sudah launching Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan sertifikat digitalnya ke KPP. Jadi ada sertelnya kalau untuk EbuPot. Tapi ada satu lagi aplikasi yang dulu mau di-launching Bapak Ibu, itu namanya aplikasi untuk khusus bendahara, tapi sampai sekarang kami masih belum bisa menyampaikan informasi itu terkait aplikasi tersebut, masih belum rampung Bapak Ibu. Nanti jika ada pemberitahuan berikutnya, ada aplikasi terbaru, kami akan mengundang Bapak Ibu semua, kami akan kasih sosialisasi bagaimana cara penggunaannya juga. Tapi untuk sekarang masih seperti yang lama, belum ada pembaruan ya Bapak Ibu. Nanti kami akan menginformasikannya lagi, gitu. Gitu ya, dari BPN mana tadi ya? Solo Selatan. Iya, Solo Selatan. Begitu ya Ibu, Bapak. Baik, silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu Reni, Bu Madia, dan Pak Teguh. Sungguh bahasanya menarik ya, nggak terasa kita udah hampir 2 jam ini sosialisasi terkait dengan kewajiban perpajakan. Mungkin acara-acara seperti ini kan kita kegiatannya itu tidak dilakukan secara rutin gitu ya, paling 6 bulan sekali. Jadi di sini kami mengharapkan Bapak Ibu Satuan Kerja memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Apabila masih ada pertanyaan terkait dengan perpajakan, mungkin bisa dijawab langsung sama yang secara teknis memahami aturan-aturan perpajakan.
Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa di chat ataupun di raise hand ya nanti. Saya yakin materi perpajakan ini dari awal tadi Bapak Ibu mengikuti, disampaikan secara sederhana, dan terima kasih juga antusiasme Bapak Ibu. Saya yakin apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dengan baik sama Bapak Ibu, mulai dari kewajiban perpajakan yang harus Bapak Ibu lakukan, termasuk juga perhitungan simulasi perpajakan. Kedepannya kami di KPPN mungkin berharap Bapak Ibu mitra kerja KPPN bisa mempedomani apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Mungkin kalau nggak ada, mungkin yang isian pretestnya sama absensi, mungkin yang belum isi mungkin diisi dulu. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sesaat lagi mungkin kita akhiri ya kegiatan di pagi hingga siang hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi itu Bu Reni. Oh iya, di kolom chat ya Bapak. Mengingatkan lagi, sebelum saya jawab pertanyaan dari BPS Kabupaten Solok, minta tolong Bapak Ibu minta tolong diisi absensinya. Terus nanti saya setelah ini juga akan ngasih link evaluasi sejauh mana kita bisa menjelaskan ke Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa paham atau enggak. Minta tolong ya Bapak Ibu diisi ya. Ini saya kirimkan di kolom chat. Sebentar ya Mbak dari BPS Kabupaten Solok atau Pak Teguh sama Ibu Madia, minta tolong dijawab dulu pertanyaan dari BPS Kabupaten Solok Selatan. Ini ada pertanyaannya di kolom chat. Baik, Bapak dari BPS Kabupaten Solok, ingin saya coba menjawab pertanyaannya, yaitu mengenai apakah benar setiap makanan dan minuman yang dibeli di restoran, rumah makan, dan warung makan tidak dikenai PPN. Apakah ada kriteria atau batasan warung makan yang tidak dikenai PPN tersebut? Jadi emang benar Bapak Ibu, kalau setiap kita yang rumah makan, hotel itu tidak dikenakan PPN karena itu sudah dikenakan pajak daerah yang 10%. Jadi tetap jadi itu termasuk ke pajak daerah gitu. Yang kalau Bapak Ibu belanja di rumah makan cukup jika lebih dari 2 juta, maka cukup lakukan pemungutan PPh 22 tapi PPN tidak. Dan itu tidak ada batasannya berapapun belanjanya untuk PPN. Gimana Bapak dari BPS Kabupaten Solok? Apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu, selagi masih ada waktu? Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau mungkin raise hand ya, nanti bisa dijawab langsung sama
narasumber dari KPP Pratama Solo. Ini ada satu lagi pertanyaan, Bu, dari Kemenak Kabupaten Solo terkait dengan dana BOS di kolom chat. Baik Bapak Ibu, mengenai pengecualian pajak pada dana BOS, apakah semua dana bersumber dari dana BOS atau ada spesifikasinya? Di sini yang dikecualikan itu adalah semua dana yang berasal dari dana BOS, tidak ada pengecualiannya Bapak Ibu. Kami mohon di-share nomor WA atau HP yang bisa kami hubungi terkait dengan masalah perpajakan. Kebetulan di sini saya adalah account representatif atau yang mengawasi kewajiban perpajakan dari Bapak Ibu dari wajib pajak, yang juga tempat Bapak Ibu bisa konsultasi atau bertanya. Kebetulan untuk yang daerah Kota Solok itu saya AR-nya, tapi untuk yang di luar wilayah Kota Solok itu ada teman saya. Kalau untuk yang satkernya ada di dalam Kota Solok, nanti bisa konsultasi ke saya. Nomornya sebentar. Nomor handphone saya ada di kolom chat. Nanti Bapak Ibu yang satkernya berada di wilayah Kota Solok, nanti bisa konsultasi ke nomor tersebut. Yang di luar, ini maaf Pak Bayu, ini Kota Solok sama Kabupaten Solok, daerahnya mana aja ya Pak ya? Ini dari 3 wilayah Bu, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan Bu. Mungkin nanti. Kalau untuk yang Kabupaten sama Solok Selatan, sebentar ya Bapak Ibu ya, karena beda petugasnya. Baik, Bapak Ibu Bendahara di Mitra KPPN Solok, mungkin kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut atau case-nya case khusus, boleh menghubungi nomor Ibu Madia. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu mau datang langsung ke kantor untuk konsultasi, silahkan ke KPP Solok atau ke KP2KP tempat terdekat dari lokasi Bapak Ibu sekalian. Kami dengan senang hati Bapak Ibu melayani konsultasi Bapak atau Ibu yang mau datang ke kantor. Tapi untuk datang ke kantor, jangan lupa terlebih dahulu untuk mengambil nomor antrian secara online.
di laman kunjung pajak. Jadi Bapak Ibu harus ngisi dulu nomor antriannya, ngambil antrian dulu secara online. Tapi jika Ibu nggak ngisi antrian online, nanti kalau misalnya langsung datang ke KPP itu nggak bisa, karena kami ada pembatasan wajib pajak yang bisa kami layani setiap harinya. Jadi sebelum Ibu datang dan Bapak datang ke kantor, silakan ambil antrian online dulu di laman kunjung pajak. Gitu. Demikian informasinya dari kami. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh sebelum nanti mungkin diakhiri oleh Pak Bayu. Oke, terima kasih. Mungkin kuesioner sama post-testnya Bu Reni ya, diingatkan. Oh iya, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk sebelum kita mengakhiri sesi sosialisasi kita hari ini, mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner dan post-testnya yang saya taruh di kolom chat. Minta tolong diisi ya Bapak Ibu, agar kami tahu di mana Bapak Ibu paham atau enggak dengan materi yang kami sampaikan, dan untuk kedepannya kami bisa mengevaluasi bagaimana cara menyampaikan materi ini agar lebih dipahami oleh Bapak Ibu. Sekarang karena terkendala pandemi, kita cuma bisa bertemu via Zoom meeting ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita dapat bertemu secara langsung supaya pandemi ini agar segera berakhir ya Bapak Ibu semua. Kita bisa bertemu secara langsung, begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan apabila masih ada pertanyaan. Tadi juga sudah disampaikan nomor ya yang bisa dihubungi ya untuk wilayah Kota Solo, Kabupaten Solo, dan wilayah Solo Selatan ya, sama Bu Madia atau Bapak Fahru Rozi. Selanjutnya juga tadi dari narasumber juga disampaikan link untuk isian kuesioner dan post-test pada Bitly terlampir. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di raise hand atau kolom chat. Kita tunggu ya sebentar lagi karena memang waktu kita di hari Jumat ini enggak sepanjang di hari biasanya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Bu Reni, Bu Madia, dan juga Pak Teguh, sebelum kami tutup kegiatan ini, karena memang kayaknya sudah tidak ada pertanyaan ya dari satuan kerja, atau nanti mungkin pertanyaannya lewat kami. Ada pesan-pesan terakhir mungkin yang mau disampaikan sebelum kita akhiri kegiatan ini? Mungkin ya kita menghimbau kepada serta bendahara untuk dapat menjalankan kewajibannya jika melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai bendahara, Bapak Ibu, misalnya dalam belanja atau transaksi yang dilakukan bendahara agar dapat melakukan
pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajaknya itu aja. Baik. Dan jika ada kendala, Mas, bisa ya seperti yang disampaikan Ibu Reni tadi, bisa konsultasi langsung dengan AR-nya atau bisa datang ke KPP langsung. Iya, baik. Mungkin itu aja Pak Bayu dari kita, Pak Bayu. Oke, baik. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber ya, yang sudah hampir 2 jam menemani kita dari KPP Pratama Solo, kepada Bu Madia selaku HR di KPP Pratama Solo, Bu Reni, dan juga Bapak Teguh ya, atas waktunya, dan juga Bapak Ibu Satuan Kerja Mitra KPPN Solo yang sudah sangat antusias ya bertanya ya, baik itu bertanya secara langsung maupun melalui kolom chat. Harapan kami setelah kegiatan ini Bapak Ibu lebih lagi memahami kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh bendahara terkait dengan aturan-aturan perpajakan. Selanjutnya kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam kegiatan ini kami ada kesalahan ya, baik dalam penyampaian ataupun persiapan kami. Ke depan kami akan secara berkala mungkin kami akan menyampaikan hal-hal materi-materi yang menarik dengan mendatangkan ya narasumber-narasumber yang ahli di bidang teknisnya seperti pada saat ini dengan KPP Pratama Solo. Selanjutnya sebelum saya akhiri, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner dan post-test yang tadi sudah disampaikan. Baik, terima kasih kepada narasumber dan juga Bapak Ibu peserta sosialisasi pada hari ini, Jumat 25 Juni 2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin live ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dari KPP Pratama. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon bantu isi kuesioner dan post-testnya Bapak Ibu. Linknya ada di chat. Ya Pak Teguh, terima kasih.